I should be at your side. I don't regard them as menial. But I ought to be a figure of... Your side. And you are. But the colliery is no place for a lady. Di awal kisah, terlihatlah beberapa orang yang sedang bekerja di sebuah pertambangan. Namun saat mereka sibuk bekerja, tiba-tiba ada sebuah getaran yang membuat mereka pun lari berhamburan. Dan seketika terjadilah sebuah ledakan di pertambangan tersebut. Lalu seorang pria yang bernama Oliver pun bergegas untuk membantu rekan-rekan kerjanya. Namun sayangnya, salah satu temannya pun harus meninggal dunia. Kemudian scene pun berpindah kepada seorang wanita yang sedang menghadiri sebuah pesta. Dan wanita cantik ini bernama Connie. Di sana Connie pun dihampiri oleh seorang pria tampan yang merupakan pengusaha kaya raya bernama Clifford. Disinilah awal mula kedekatan mereka mulai terjalin. Hingga pada suatu ketika mereka pun meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Namun baru awal menikah dan merasakan testing adu mekanik, Clifford pun harus segera berangkat ke medan perang untuk membela negaranya. Lalu beberapa bulan kemudian setelah perang usai, Clifford pun kembali lagi pulang ke rumahnya. Namun di sana istrinya pun harus dikagetkan dengan keadaan suaminya yang berada di sebuah kursi roda dalam keadaan yang sudah lumpuh karena terkena ledakan saat berada di medan perang. Hal itu pun membuat Connie menjadi sangat bersedih melihat kondisi suaminya tersebut. Apalagi Clifford sendiri mencoba untuk melakukan aksi bunuh diri karena rasa frustasi melihat keadaannya. Namun hal itu pun bisa dicegah oleh Connie dan tetap mencoba menenangkan suaminya itu. Di sisi lain, Oliver pun kembali pulang ke rumahnya karena dia sudah tidak memiliki pekerjaan lagi akibat tempat tambangnya bekerja sudah ditutup karena ledakan saat itu. Namun saat dia sudah sampai di depan rumah, dia pun melihat istrinya sudah bersama dengan pria lain. Dia pun memutuskan untuk meninggalkannya pergi begitu saja. Kemudian di keesokan harinya, Oliver pun mendatangi kediaman Clifford untuk melamar pekerjaan. Dan di sana saat sesi wawancara, Clifford pun langsung menerimanya untuk bekerja. Lalu Oliver pun disuruh bekerja menjadi penjaga hutan di kebun miliknya. Singkat waktu, Clifford dan istrinya pun mendatangi Oliver ke hutan untuk sekedar mengecek pekerjaannya. Dan di sana, Clifford pun memperkenalkan istrinya kepada Oliver. Dan terjadilah perbincangan di antara mereka bertiga. Kemudian sore harinya, Connie pun datang menemui Oliver. Namun kali ini dia datang tanpa didampingi oleh suaminya. Di sana Connie pun memberikan sebuah kunci kepada si Oliver. Namun Oliver pun merasa ada hal yang aneh, dikarenakan majikannya sendirilah yang mengantarkan kunci tersebut. Padahal di rumahnya banyak asisten pembantunya yang bisa untuk mengantarkannya. Lalu Connie yang mendapat perlakuan kurang mengenakan pun langsung pergi meninggalkan Oliver begitu saja. It was a simple word to that effect. Kemudian keesokan paginya, Oliver pun mengirim surat kepada majikan perempuannya. Di sana dia meminta maaf kepada Connie. Lalu setelah Connie menerima dan membaca surat tersebut, dia pun langsung segera mendatangi Oliver. Namun di sana dia pun sangat terpesona dengan Oliver yang tidak menggunakan baju. Hal ini pun bisa terjadi karena suaminya tidak bisa memberikan kebutuhan jasmaninya. Sehingga ketika dia melihat Oliver, dia pun begitu sangat tergoda. Kemudian Oliver yang tahu bahwa Connie sedang datang langsung memakai bajunya segera. Di sana mereka berdua pun berbincang-bincang sejenak sambil mengenal satu sama lain. Hingga tanpa disadari hujan pun turun, sehingga membuat Connie pun harus segera berteduh di pondok tempat Oliver tinggal. Lalu karena baju mereka berdua basah kuyup, Connie dan Oliver pun menghangatkan tubuh mereka di depan sebuah tungku api.
Tapi Oliver pun sangat takut untuk duduk berdekatan dengan istri bosnya itu, dan dia pun harus sedikit menjauh. Namun sesekali Connie pun mencoba untuk menggoda Oliver, tapi Oliver pun menolaknya karena dia takut akan ketahuan oleh bosnya, dan bisa saja dia kehilangan pekerjaan dan dipecat pada saat itu juga. Lalu di malam harinya, Connie yang sudah terlanjur ingin beradu mekanik pun mencoba untuk menggoda suaminya. Namun semuanya sia-sia, karena suaminya sendiri tidak bisa merasakannya sama sekali. Kemudian keesokan harinya, Connie pun kembali lagi mendatangi Oliver tanpa sepengetahuan dari suaminya. Lalu di sana, Oliver pun memberikan anak ayam yang dia rawat selama tinggal di hutan. Namun tiba-tiba Connie pun menangis karena dia teringat bahwa dia belum memiliki seorang anak. Apalagi suaminya sendiri tidak bisa memberikan kebutuhan jasmaninya. Di sini Oliver pun mencoba untuk menenangkan Connie. Lalu setelah Connie merasa tenang, Oliver pun langsung mengajak Connie menuju pondok miliknya. Dan di sana karena mereka berdua saling membutuhkan kehangatan, mereka pun testing adu mekanik dengan sangat romantis. Hal ini pun terus terjadi berulang kali tanpa sepengetahuan dari Clifford, hingga membuat Connie dan Oliver pun lebih sering beradu mekanik kapanpun saat Connie butuh kehangatan. Singkat cerita, suatu hari Clifford pun mengatakan kepada Connie bahwa dia ingin memiliki seorang anak, tetapi dikarenakan dia tidak bisa memberikannya, Clifford pun berencana ingin menjodohkannya dengan orang lain. Lalu Connie yang mengetahui rencana dari suaminya langsung marah kepadanya, karena hal itu tidak mungkin dia lakukan. Di sini Clifford pun tetap memaksa, namun Connie pun selalu menolaknya dengan sangat keras, karena hal itu sama saja mempermalukan keluarga besarnya. The poor chap adores you. He's good-looking, intelligent, well-bred. The right sort. The deed has to be done by someone. Him as the right sort. You regard him as the right sort. The deed has to be... Singkat waktu, hubungan Connie dan Oliver pun semakin hari semakin dekat dan sangat intens. Sepertinya mereka berdua sudah saling jatuh cinta satu sama lain. Hal itu pun bisa terlihat karena mereka saling bertemu secara diam-diam. Suatu hari, Connie pun memberitahu Clifford bahwa dirinya sedang mengandung dan segera memiliki anak. Namun di sini, Clifford pun tidak mengetahui bahwa anak yang dikandung oleh istrinya adalah anak dari hasil dengan anak buahnya, yaitu si Oliver. Karena Clifford mengira bahwa anak itu adalah hasil dari hubungannya dengan pria yang telah dijodohkan kepada istrinya. Lalu suatu ketika Clifford pun sedang berjalan-jalan bersama istrinya Connie di kebun milik mereka. Namun tiba-tiba kendaraan Clifford pun mogok. Lalu karena dekat dengan pondok Oliver, akhirnya Oliver pun disuruh bosnya itu untuk mendorongnya. Hal itu pun membuat Oliver sangat kelelahan, dan Connie yang melihatnya pun meminta suaminya untuk berhenti. Namun suaminya seperti tidak ada rasa belas kasihan sama sekali, dan tetap menyuruh Oliver untuk terus mendorongnya. Lalu setelahnya, Connie pun mendatangi pondok tempat Oliver tinggal. Dan betapa terkejutnya Connie saat melihat Oliver yang sudah terbaring dalam keadaan kesakitan. Lalu Connie pun menjelaskan bahwa dia tidak bisa membantunya karena dia sedang mengandung anak dari hubungan mereka berdua. Akan tetapi Oliver pun di sini tidak merasa senang sama sekali karena dia menganggap bahwa dia hanya dimanfaatkan saja oleh Connie demi bisa memiliki seorang anak karena suaminya sendiri tidak bisa memberikannya. Lalu Connie yang mendengar hal itu pun sangat kecewa karena sebenarnya Connie sendiri benar-benar sudah mencintai Oliver dengan sepenuh hatinya, dan Connie pun berjanji akan membuktikannya kepada Oliver. I wanted you for you. I want you. How can it be, woman? Singkat cerita, keesokan harinya Connie pun mengajak Oliver untuk bertemu dengan Clifford. Lalu saat itu Connie pun membuktikan dengan berkata jujur kepada suaminya Clifford bahwa dirinya mencintai Oliver.
Lalu Clifford yang mendengar hal itu pun sangat tidak percaya, dan terjadilah sedikit perdebatan antara Clifford dan si Oliver. Lalu Connie yang tak mau ada keributan pun meminta kepada Clifford untuk melepaskan dirinya dan merelakan dirinya pergi bersama Oliver. To unburden me of you. You were ready to last act of sacrifice. Kemudian akhirnya Connie dan Oliver pun pergi meninggalkan Clifford begitu saja. Dan akhirnya mereka berdua pun bisa hidup bersama. Dan akhirnya film pun selesai. Oke lah teman-teman, sekianlah untuk alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Doom mengucapkan terima kasih banyak. And see you next content.